Hai Sobat Geosfer, welcome back to my channel, Alita UM Channel, channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Tahukah kamu bahwa desa dan kota memiliki interaksi keruangan yang tak terpisahkan? Mau tahu info lebih lengkapnya? Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Sobat Geosfer, hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Adapun submaterinya adalah yang pertama, pengertian desa dan kota, kedua, ciri khas desa dan kota, tiga, fungsi desa dan kota, empat, tipologi desa dan kota, selanjutnya, struktur keruangan desa dan kota, kemudian perkembangannya, dan yang terakhir adalah interaksi keruangan desa dan kota. Sobat Geosfer, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu pengertian desa dan kota. Bu Guru akan awali dari desa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah lahir. Banyak pengertian desa yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Vesevin, Misra, kemudian Wintarto, Daljuni, dan banyak lagi lainnya. Ada pula menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dari beberapa pengertian desa tersebut dapat disimpulkan bahwa desa adalah wilayah yang terbentuk dari kumpulan unit permukiman kecil, yaitu kampung atau dusun, yang memiliki batas wilayah sebagai satu kesatuan hukum. Ternyata, istilah desa di masing-masing daerah berbeda-beda, seperti nagari di Sumatera Barat, kemudian huta di Sumatera Utara, ada wanus di Sulawesi Utara, kemudian yang terakhir ada gampong di Aceh. Sobat Geosfer, kita lanjutkan untuk pengertian kota. Banyak pengertian kota menurut ahli seperti Max Weber, kemudian Fashion, Wintarto, dan ada juga menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kota adalah wilayah yang memiliki strata sosioekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, serta menjadi pusat pemerintahan dan pelayanan administrasi. Setelah mengetahui pengertian desa dan kota, kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu ciri khas desa dan kota. Adapun ciri khas desa adalah yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. Kemudian yang kedua, sektor pertanian menjadi lapangan kerja yang dominan. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan yang sangat akrab antar warganya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Kemudian, untuk ciri khas kota, yang pertama adalah memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota. Kemudian yang kedua adalah memiliki gedung pemerintahan, gedung perkantoran atau hiburan dan sarana olahraga. Kemudian yang ketiga, memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan elit. Selanjutnya, ada hubungan sosial yang bersifat Gesellschaft. Kemudian norma keagamaan tidak terlalu ketat dan penduduk memiliki sikap individualisme. Sobat Geosfer, kita lanjutkan ke submateri yang kelima, yaitu struktur keruangan desa dan kota. Yang pertama ada teori konsentris. Teori konsentris dikemukakan oleh Ernest Borges yang dianggap sebagai bapak teori konsentris. Menurutnya, pertumbuhan setiap kota terjadi melalui ekspansi radial dari pusat. Ekspansi ini membentuk serangkaian cincin konsentris. Setiap rangkaian cincin memiliki zona penggunaan lahan perkotaan yang khusus. Yang pertama ada kawasan pusat bisnis,
atau daerah pusat kegiatan dengan wilayah retail dan grosirnya yang disebut dengan CBD atau CBD, Central Business District. CBD merupakan pusat kehidupan komersial, sosial, dan sipil serta transportasi. Kemudian yang kedua adalah zona transisi yang dicirikan oleh stagnasi dan kemerosotan sosial. Zona ini merupakan sebuah zona permukiman yang mengelilingi distrik bisnis pusat kota. Kemudian yang ketiga ada zona permukiman pekerja industri. Zona ini didiami oleh pekerja industri karena ada kemudahan akses ke tempat kerja mereka. Kemudian, untuk zona yang keempat adalah zona unit permukiman yang lebih baik. Artinya, zona ini terdiri dari tempat tinggal keluarga tunggal dan merupakan wilayah eksklusif terbatas. Terakhir, ada zona komuter atau penglaju yang membentang di luar batas kota dan terdiri dari daerah pinggiran dan kota-kota satelit. Desa dan kota merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi aktivitas ekonomi, kehadiran sumber daya alam, maupun potensi penduduk. Perbedaan tersebut mendukung terjadinya interaksi. Interaksi desa dan kota tidak dapat terlepas dari arus perpindahan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dengan kondisi geografis yang berbeda, maka akan terjadi interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Sobat Geosper, sampai di sini dulu bahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menemani kalian belajar geografi. Mari belajar geografi kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita.